Kita lanjutkan lagi. Kita sudah cukup lengkap membahas tentang pendahuluan suatu makalah. Apa saja yang harus kita tulis di situ, mulai dari bagian paragraf pertama yang berupa penulisan tentang pentingnya riset di bidang yang sedang kita kerjakan. Kemudian bagian paragraf berikutnya adalah kondisi terkini dari topik yang sedang kita kerjakan. Di sana kita merujuk sejumlah makalah terbaru di bidang terkait supaya apa yang kita tulis benar-benar mencerminkan kondisi terkini dari topik yang sedang kita kerjakan. Lalu kita masuk ke suatu kalimat atau bisa beberapa kalimat terkait dengan masalah apa yang masih tersisa, yang masih belum diselesaikan, sehingga menjadi tujuan riset kita adalah menyelesaikan masalah itu. Lalu bagian berikutnya adalah tujuan kita, agenda kita akan melakukan apa untuk menjawab masalah tersebut. Jadi di sana pada bagian pendahuluan kita akan merujuk sejumlah referensi, khususnya referensi terbaru yang terkait dengan topik yang sudah kita kerjakan. Referensi terbaru itu banyak sekali dan bisa dari jurnal mana saja. Yang menjadi pertanyaan berikut adalah kira-kira referensi terbaru yang kita munculkan di dalam pendahuluan itu referensi terbaru dari jurnal mana saja sih? Ada tidak sesuatu panduan bagi kita, oh saya harus memasukkan makalah dari jurnal-jurnal ini, karena bisa saja referensi yang bisa dimaksud itu banyak sekali dan kita hanya memilih beberapa secara proporsional, karena tidak mungkin juga referensi yang sangat berlimpah. Kira-kira mana yang kita coba masukkan di dalam pendahuluan tadi. Ini adalah ada beberapa saran dari saya, bisa benar atau bisa tidak. Kira-kira makalah dari jurnal mana sih yang mau kita masukkan di dalam referensi pendahuluan kita. Mari coba kita lihat. Ini adalah makalah yang mungkin bisa kita rujuk di dalam pendahuluan. Ini pertanyaannya barangkali ya, ini bisa benar atau juga bisa tidak benar. Ya. Tapi ada baiknya juga dipertimbangkan untuk dirujuk. Karena ini hanya masalah perasaan saja. Ini perasaan, kalau saya nulis maka rasanya saya harus merujuk makalah ini. Ini beberapa saran, mungkin benar, mungkin tidak benar ya. Salah satu yang saya coba bayangkan ya, dugaan saya ini adalah kita perlu merujuk makalah-makalah terbaru tentu yang terkait dari riset kita yang muncul di jurnal-jurnal yang dianggap jurnal yang paling bereputasi seperti Science, Nature, kalau di fisika, Physical Review, Material Advanced Material dan sebagainya. Kita cari dengan Google makalah terbaru yang terbit di jurnal tersebut yang ada kaitannya dengan riset kita dan kita citasi makalah tersebut. Kenapa demikian? Ini ada perasaan bahwa di jurnal-jurnal tersebut itu menerbitkan makalah yang breakthrough, makalah-makalah luar biasa di dalam bidang tersebut. Jadi ketika kita merujuk makalah-makalah luar biasa tadi, makalah-makalah paling depan, maka ada perasaan mungkin by editor atau reviewer bahwa kita ini mengikuti perkembangan ilmu yang paling maju di bidang itu. Nah, karena kita tahu bahwa Nature Science itu hanya mempublikasi makalah-makalah yang paling luar biasa impaknya oleh penulis yang luar biasa, pakar terkenal di bidang terkait. Dan kalau kita merujuk makalah itu, maka reviewer atau editor dari jurnal tempat kita akan submit makalah akan melihat, barangkali akan melihat bahwa kita ini mengikuti ilmu tercanggih di bidang itu, perkembangan termaju di bidang itu. Jadi benar-benar kita itu mengikuti itu ilmu termaju, terdepan dalam bidang itu, sehingga riset kita itu memang riset-riset yang berkaitan dengan ilmu terdepan itu. Ini hanya perasaan, mungkin belum tentu benar juga, tapi wajar untuk dipertimbangkan ya.
Jadi sehingga di dalam makalah referensi makalah kita itu akan beberapa muncul makalah-makalah yang terbit di jurnal-jurnal hebat. Sehingga ada suatu perasaan bagi kalau ketika reviewer melihat membaca makalah kita, oh makalah kita itu adalah makalah juga yang merujuk ilmu-ilmu riset terbaru, riset terdepan, sehingga seolah-olah makalah kita dipandang mengandung juga hasil-hasil riset yang termaju. Ini sebenarnya perasaan, bukan sesuatu yang harus muncul, tapi ya dugaan saya apa salahnya itu kita coba. Siapa tahu dengan cara itu, editor ataupun reviewer itu melihat makalah kita dengan cara yang berbeda, melihat makalah kita itu makalah yang berkualitas. Daripada rujukan kita, referensi kita itu adalah makalah-makalah di jurnal di level-level yang berikutnya, level-level di bawahnya. Yang kalau orang lihat, oh berarti topik kita ini ya topik yang tidak terlalu canggih. Topik kita itu ya topik-topik biasa lah, yang biasa muncul dihasilkan oleh peneliti yang hanya bisa publikasi di jurnal-jurnal biasa. Jadi cobalah beberapa makalah di jurnal terhebat ini, dicari beberapa pakai Google, lalu kita baca, oh isinya mirip dengan kita, ya kita rujuk di introduction. Karena di introduction kita bebas menulis apa saja, kita bebas merujuk apa saja, karena situ hanya pengantar, belum masuk pada riset yang kita lakukan. Nah, kalau ini kita anggap akan membuat makalah kita itu barangkali mudah dalam proses reviewer, ya apa salah kita coba. Atau kita tetap merujuk makalah, nah ya carilah makalah-makalah dari jurnal-jurnal terkenal. Kemudian dugaan lain saya, ini perasaan saya adalah usahakan juga merujuk makalah dari pakar terkenal di bidang itu. Jadi bidang kita apa, ya cari siapa sih pakar terkenal di dunia di bidang itu, nah cari makalah dia, makalah terbaru dan rujuk. Karena pakar terkenal itu selalu biasanya masih riset-riset terbaru, riset-riset yang luar biasa maju. Dan kalau kita merujuk makalah-makalah mereka, ya seolah-olah kita merujuk suatu riset-riset termaju. Mudah-mudahan makalah kita dipandang sebagai makalah yang juga mengkaji riset-riset termaju tadi. Nah, dengan cara demikian barangkali si reviewer atau editor juga tadi sama dengan tadi melihat makalah kita itu dengan melihatnya sebagai makalah yang berkualitas karena mengikuti riset-riset terbaru dari orang peneliti-peneliti hebat di dunia. Itu mungkin strategi yang bisa kita lakukan, walaupun tidak selamanya benar, tapi apa salah kita cobalah. Siapa tahu dengan cara itu pandangan editor atau review itu agak sedikit berbeda, sehingga proses review itu menjadi lebih besar peluang untuk diterima. Kemudian ini kasus ini terjadi, kadang terjadi. Dalam introduction kita bebas menulis apa saja sebenarnya, asal terkait dengan riset kita. Usahakan juga merujuk makalah yang terbit di jurnal di mana kita mau submit. Misalnya kita mau submit ke jurnal X, maka di introduction kita usahakan mencari makalah-makalah yang terbit di jurnal X beberapa, lalu tampilkan di introduction. Kenapa itu terjadi? Kalau nanti makalah kita itu misalnya diterima untuk dipublikasikan, maka citasi dari jurnal X itu akan naik akibat makalah kita tadi. Nah, karena citasi jurnal X naik, maka impact factor dari jurnal X itu akan meningkat dengan terbitnya makalah kita. Jadi, dengan menampilkan rujukan makalah dari jurnal tempat submit makalah itu, maka kita memberi manfaat juga pada jurnal tersebut andai kata makalah kita itu diterima. Jadi jurnal tadi akan mendapat nilai impact factor yang naik ketika makalah itu diterima. Nah, mudah-mudahan dengan cara demikian si editor jurnal tersebut melihat makalah kita itu dengan pandangan berbeda. Oh, kalau makalah ini diterima, maka impact factor jurnal itu akan naik. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu editornya dengan tanda petik agak lebih baik gitu ya. Walaupun tidak mutlak, kalau papernya jelek saja gitu ya. Tapi kalau kita anggap paper kita baik, ya apa salahnya sih merujuk beberapa makalah di jurnal tempat kita akan submit paper. Jadi ketika makalah kita terbit di jurnal itu, maka jurnal tersebut juga akan mendapat manfaat. Nah, mudah-mudahan dengan cara demikian, pandangan editor itu akan sedikit berbeda, sedikit ya memberi belas kasihan lah kepada makalah kita, karena makalah kita akan memberi manfaat pada jurnal. Karena semua editor itu ingin jurnal yang dia edit, dia posisi dia sebagai editor itu
naik reputasinya. Nah, salah satu reputasinya itu adalah impact factor yang naik. Ini tidak apa-apa, tidak salahnya dicoba. Kalau kita tidak rugi juga, kita tinggal cari di internet makalah di jurnal tempat kita mau tuju tadi, beberapa biji ya kita atur kalimatnya di introduction sehingga makalah di jurnal itu bisa masuk. Kemudian kalau ada makalah kita sendiri yang sudah terbit di jurnal manapun yang ada kaitannya dengan riset yang sekarang mau kita makalah yang sedang kita tulis ini, jadi dimasukkan saja beberapa sehingga di dalam referensi itu ada makalah kita. Tujuannya bukan supaya citasi kita naik, tapi supaya editor atau reviewer melihat kita itu bukan pendatang baru. Jadi kadang-kadang pandangan reviewer terhadap penulis makalah kalau pendatang baru dan orang yang sudah pernah menulis itu bisa berbeda. Nah, ketika reviewer melihat bahwa di rujukan ada kita punya makalah, maka dia melihat kita itu bukan orang yang baru menulis, tapi orang yang sudah terbiasa menulis. Mudah-mudahan dengan cara itu dia tidak bisa mereview asal-asalan. Dia hati-hati dalam proses review. Jadi memasukkan makalah kita beberapa di referensi, kita tidak bermaksud menaikkan citasi, tapi kita ingin menunjukkan ke reviewer dan editor bahwa kita itu bukan orang baru. Nah, apalagi kalau makalah itu memang ada hubungan kuat dengan makalah yang saat ini kita sedang tulis, ya kita masukkan aja. Asal masukannya tidak sangat banyak sehingga dianggap itu adalah self citasi. Jadi itu adalah mungkin strategi yang bisa dipertimbangkan. Ya belum tentu benar, tapi kalau dipikir-pikir apa salahnya kita coba. Toh makalah ada referensi, nah apa salahnya kita memasukkan referensi beberapa ini, ya siapa tahu ada pengaruhnya. Tapi kalau kita pakai perasaan rasanya ya sedikit ada pengaruhnya. Siapa sih editor yang tidak ingin jurnal yang dia kelola itu naik impact faktornya? Nah, ketika reviewer melihat makalah kita dan di referensi ada beberapa makalah, dia melihat kita ini bukan orang baru dalam riset, bukan orang baru dalam publikasi, tapi orang yang sudah pernah publikasi. Mungkin dengan cara itu dia tidak bisa asal-asalan dalam review makalah main reject begitu saja, karena kita adalah orang yang sudah punya pengalaman. Itu adalah sedikit pandangan perasaan saya bahwa kalau kita menulis makalah itu ya cobalah hal ini. Mudah-mudahan dengan cara ini ada pertimbangan yang berbeda dari editor maupun reviewer terhadap makalah kita. Silakan dicoba. Apa salahnya dicoba? Memang belum tentu diterima, tapi kalau dipakai perasaan rasanya ada dikit-dikit benarnya lah. Sekian, terima kasih.